Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hamdalah, sholawat dan salam kepada Rasulullah, kita bersyukur malam ini masih bisa kumpul-kumpul dalam kegiatan rutin kita menunggu datangnya waktu Isya dengan menelaah, mempelajari, mengungkap-ungkap ilmu-ilmu agama kita. Bapak, Ibu yang terhormat, karena ini akhir bulan Agustus ya, malam Kamis akhir Agustus. Seperti biasa kita buka forum tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab kalau ada pertanyaan yang perlu dibahas kita sama-sama. Silahkan. Ya, silakan Pak Haji. Bentar. Semuanya tahu. Semua umum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz waktu yang telah diberikan kepada kami semua yang hadir thalabul ilmi malam hari ini. Ada hal yang umum nih Pak Ustadz ya, yang mungkin pemahaman ayat itu rata-rata mereka kurang cerdas dalam memahami makna. Ini tolong diuraikan. Yang pertama, surat Al-Ahzab 8889 itu berlaku untuk cerai pisah atau juga cerai meninggal. Kan di situ orang yang beriman apabila menalak istri selama belum berhubungan intim, ini ibu-ibu nih yang susah dikasih tahu, walaupun nggak salah ya, nggak salah sih. Cuman mereka kadang-kadang ada kegiatan sosial positif yang berdasarkan agama tidak bertentangan, karena dengan rujukan nggak paham makna idah itu mereka salah gitu loh Pak. Walaupun nggak salah ya, saya nggak akan katakan salah, karena ada ayat hadis mengatakan wanita tuh sholat aja lebih baik di rumah apalagi di luar sholat kan gitu, nggak salah. Tapi hukum kan wajib disampaikan Pak Ustadz, karena berdasarkan Al-Quran kan itu tidak ada masa idah kalau kita suami belum ada berhubungan intim waktu cerai. Nah di situ. Sementara saya bisa memahami bahwa walaupun berhubungan intim sebelum cerai, tapi kalau udah tenggang waktunya lebih dari 3 bulan lebih masa idah, ini berartinya sama itu barangkali ya gitu. Makanya untuk itu pertama, sama nggak cerai nikah sama cerai meninggal. Itu kan untuk cerai nikah, cerai tidak meninggal. Selama tidak berhubungan intim mereka tidak ada masa idah wanita itu. Tapi kalau meninggal artinya kan sama juga. Mungkin kalau Pak Ustadz yang menyampaikan. Yang kedua, dipahami supaya ibu-ibu lebih ngerti apa sih idah itu. Apakah tidak boleh aktivitas yang positif ya selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Mereka ngumpet kayak kalau ekonominya udah ada terjamin selama masa idah, kan beda zaman Rasul dengan zaman sekarang kan beda. Danger wanita disamakan dengan laki-laki, dibolehkan beraktivitas selama tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin itu aja Pak Ustadz, daripada banyak saya bicara nanti. Saya yakin Pak Ustadz setelah membaca surat
Al-Ahzab 8889, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nikah. Itu loh Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, atau Al-Ahzab ayat berapa? 8889. Hai orang-orang yang beriman. 4849. Soalnya nggak sampai 80. Iya. Manula. Iya, baik. Pada masalah ya. Baik. Terima kasih. Ya, ini menyangkut masalah hukum munakahah. Dalam hukum jadi hukum Islam itu ada yang membagi 4. 1 masalah ubudiyah, 2 masalah muamalah, 3 masalah munakahah, 4 masalah jinayah. Itulah cakupan hukum syariat Islam. Menyangkut masalah munakahah itu berkaitan dengan pernikahan, talak, rujuk, kemudian perwalian, dan nanti masuk juga masalah waris dan sebagainya. Itu kaitan dengan munakahah. Yang ditanyakan masalah perceraian yang mengakibatkan, setiap perceraian mengakibatkan iddah, tapi hanya bagi wanita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya dimulai dari Al-Ahzab 49 ya, 48 bukan. Ya 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatiuhunna wasarihunna sarahan jamila. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan, menikahi kemudian cerai ya, kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu ayat 49. Ayat 50, ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka lati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika. Nah ini bukan, ini tidak kaitan dengan idah. Kaitan dengan idah hanya 49. 48, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa nu'adzahum wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila. Jadi hanya ayat 49 di Al-Ahzab. Tapi nanti ketemu di ayat-ayat lain yang berkaitan dengan iddah. Oleh karena itu iddah itu ada beberapa macam. Ada iddah karena perceraian. Ada iddah karena kematian. Karena perceraian diatur dalam ayat tertentu, yaitu salah satu quru. Masa iddah itu masa tunggu. Jadi kalau ada perceraian laki sama perempuan, nikah, berarti rumah tangga itu, lalu cerai, maka si wanita dari detik dia bercerai sampai diberi masa iddah, yaitu salah satu quru, 3 quru. Quru itu ada 2 tafsir. Tafsir pertama 3 kali masa haid, tapi pendapat kedua 3 kali masa bersih. Di sini terjadi khilafiyah antara Sayyidina Ali dengan Abu Bakar dan Umar, yaitu tentang apakah 3 masa suci atau 3 masa bersih atau 3 masa haid. Maka di dalam kompilasi hukum Islam itu digenapkan saja 3 bulan 10 hari. Minimal 3 bulan. Itu untuk penggenapan saja. Karena para ulama di situ ada khilafiyah. Ayatnya hanya makanya salah satu quru. Itu kalau rumah tangganya, mohon maaf, suami istri itu sempat berhubungan suami istri. Ini ayat Al-Ahzab jika.
orang nikah belum diapa-apain itu istri itu, tahu nggak diapa-apain? Lalu cerai, maka tidak ada iddah. Kalau belum diapa-apain, ini ayatnya ya. Summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuha. Kemudian kamu tolak sebelum kamu sentuh. Nah, sentuh itu bahasa kiasan, artinya belum di hubungan suami istri, belum berbuat jima antara suami istri. Lalu cerai. Maka nah ya, di sini katakan famalakum alaihinna min iddatin, tidak baginya ada iddah. Berarti kalau setelah itu besoknya dinikah sama laki-laki lain sudah boleh. Tidak ada masa tunggu kalau belum diapa-apain. Nah, kalau sudah diapa-apain sudah diapa-apain, nah, lalu cerai, maka harus salah satu quru, 3 periode. Nah, nunggunya baru boleh dinikah orang lain. Gimana kalau dalam tempo 3 bulan 10 hari itu tidak dinikah orang lain, malah belum 3 bulan si laki-laki, si suami pingin balik lagi, itu boleh namanya rujuk. Bahasa Indonesianya rujuk pakai K, bahasa Arabnya rujuk pakai ain. Bahasa Arabnya rujuk, kembali. Kalau belum habis masa iddah, kembalinya disebut rujuk dan tidak membutuhkan lengkap persyaratan nikah, rukun nikah. Cukup pernyataan kembali kepada hukum pernikahannya, pernyataan dari suami. Tidak perlu akad, tidak perlu mas kawin, tidak perlu wali, tapi saksi dianjurkan. Itu namanya rujuk kalau belum 3 bulan 10 hari. Tapi dari terucapnya kata-kata cerai sampai 3 bulan 10 hari lewat, nah, lalu pingin balik lagi, maka harus proses nikah lengkap syarat rukunnya. Itu namanya pernikahan kedua, pernikahan kembali gitu ya. Nah, itu berarti iddah itu masa tunggu yaitu 3 bulan 10 hari, tapi hadisnya cuma ayatnya cuma salah satu quru saja bagi wanita yang dicerai setelah ada hubungan suami istri. Gitu ya. Yang ketiga, jadi sudah 2. 1, belum diapa-apain, tidak ada iddah. Sudah diapa-apain, maka iddahnya 3 bulan 10 hari. Sekarang ada lagi nomor 3, yaitu iddah kalau yang dicerai itu sedang hamil. Nikah, diapa-apain, hamil. Sedang hamil dicerai. Berapa masa iddahnya? Sampai lahir anaknya. Kalau sudah lahir anaknya, sudah habis masa iddah. Tinggal ada 2 kemungkinan. Dari cerai ke melahirkan, tergantung dia hamil berapa bulan dicerainya. Kalau hamil 9 bulan dicerainya, berarti baru sebulan, baru 2 minggu udah lahir. Apakah setelah itu langsung habis masa iddah? Tidak, harus ditambah dulu gitu ya. Itu kalau dicerainya sudah hampir melahirkan. Sebaliknya kalau dicerai baru hamil 2 bulan, berarti harus nunggu 7 bulan sampai melahirkan. Ya harus segitu jaraknya. Tidak berlaku yang 3,5 atau 3 bulan 10 hari, tidak berlaku di situ. Jadi ada jenis perhitungan iddah bagi wanita yang sedang hamil jika dicerai sedang hamil. Jenis yang keempat, yaitu iddah orang yang ditinggal meninggal. Nah, yang ditinggal meninggal adalah iddahnya 4 bulan 10 hari. Lebih panjang daripada cerai hidup. 4 bulan 10 hari setelah dari wafat si suaminya baru boleh dinikahi oleh yang lain ya. Selama itu belum boleh dinikahi oleh orang lain. Gimana ditinggal sama suami baru sebulan sudah ada yang naksir. Misal, boleh nggak ada orang yang naksir? Nah,
wanita ditinggal suami baru sebulan kok udah ada laki-laki yang naksir. Yang naksir boleh melamar, tidak boleh. Yang naksir boleh melamar, tidak boleh. Gimana kalau ngomong nyindir doang? Sebetulnya sih mau ngelamar, cuma nyindir doang. Nyindir doang mah boleh. Tapi kalau langsung saya lamar ibu untuk saya nikah, tidak boleh. Jadi sedang dalam keadaan iddah karena jangka waktu 4 bulan 10 hari itu tidak boleh dilamar oleh yang lain, apalagi dinikahi oleh suami yang baru. Kalau itu sudah dicerai lantaran meninggal suaminya. Itulah ada 4 jenis dari ragam hitung-hitungan iddah ya. Jadi sudah 4 macam tuh. Sekarang apa yang mesti dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan iddah? Nah, ternyata memang ada disiplin. Orang yang sedang iddah, pertama tidak boleh menampakkan diri dengan mencolok. Bukan berarti dikerem ya. Bukan dikerem, tidak mencolok. Misalnya dangdan menor banget. Baru kemarin suaminya meninggal. Sudah dangdan menor. Tahu menor gak, Bu? Menor apa minor? Ganjen. Kalau orang-orang ganjen. Itu belum boleh. Ya, dangdan. Kedua, tidak boleh berkunjung keluar rumah sampai nginep bukan di rumahnya. Gitu ya. Jadi karena ini kan orang boleh kemana-mana, pokoknya rumah terus boleh. Ibu guru yang ditinggal oleh suaminya, lalu tugas ngajar lah. Tapi seorang yang singgah tentu adabnya ada. Cuman itu aja, itu namanya masa berkabung. Jadi masa berkabung itu sama dengan masa iddah. Jadi selama masa iddah itu si wanita itu tidak mencolok dalam pergaulan, harus dibatasi. Kedua, jangan sampai berkunjung di luar rumah sampai nginap. Tapi kalau cuman tugas kerja, setelah pulang ke rumah itu enggak apa-apa. Sekira intinya itu Pak Haji ya, tentang iddah bagi wanita. Ya. Jadi karena ini belum berhubungan intim, ini adalah belum berhubungan intim tetapi ditinggal meninggal oleh suaminya ya. Nah, apakah itu berlaku iddahnya? Kalau lihat makna ayat ini itu tidak disebut lantaran apa. Pokoknya yang belum disentuh sama sekali oleh suaminya itu kalau putus. Nah, putus tetap berlaku hukumnya, tidak ada iddah bagi yang belum diapa-apain gitu ya. Jadi ini berlaku umum baik terhadap perceraian hidup maupun perceraian meninggal. Jadi ayat ini lebih umum sifatnya daripada ketentuan yang rinci tadi gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat hikmah. Ini kan mesti ada hikmah ya. Kenapa wanita itu mesti ada iddah? Pertama, antisipasi untuk menjaga keturunan sebetulnya. Takut, mohon maaf, ada bibit-bibit keturunan di si wanita. Buru-buru nikah oleh laki-laki lain. Nanti itu bibit ini anak siapa? Anak suami pertama atau suami kedua? Anak suami yang meninggal itu atau suami yang baru? Nah, maka kalau sudah digabung, dicampuri, tetap harus pakai iddah. Kalau belum dicampuri, masih belum ada apa-apa, maka tidak diberlakukan iddah. Itu hikmahnya ya. Jadi kalau yang belum diapa-apain, jadi harus ngaku ini, ngaku benar. Kalau belum, kalau udah. Ini mah udah dibilang belum. Nah, itu namanya bohong itu, nanti kena pasal itu ya. Udah dihubungi ngakunya belum, aku belum. Harus jujur ya. Nah, jadi ini adalah hukum Allah, tidak boleh dibohongin, dimanipulasi. Jadi yang Allah adil benar ya. Jadi yang belum diapa-apain berarti masih bersih, tidak akan tercampur dengan benih siapapun, maka tidak ada iddah, boleh menikah dengan siapapun. Hikmah yang kedua,
Kenapa suami nggak ada idahnya? Kok laki-laki nggak ada idahnya? Ya, jangankan idah, orang suami mah udah lagi punya istri juga boleh nambah. Ya boleh nambah. Kenapa boleh? Tidak ada pengaruh kepada hukum keturunan, Pak. Kalau wanita kan jelas. Kalau ada wanita belum jelas idahnya nikah, begitu ternyata hamil, ini dari suami yang mana? Kan bingung bapaknya mana itu. Oh, pakai DNA. Oh, sekarang DNA ya. DNA emang gampang. Nah, jadi itu hikmah. Kalau si bapak mau nikahin 4 orang, bapaknya jelas, ibunya jelas. Tidak ada masalah dengan keturunan. Kalau bapak-bapak, kalau suami, maka suami tidak ada idahnya. Kalau suami nggak hamil, betul. Karena suami nggak hamil. Coba kalau suami hamil, kena idah juga. Karena suami tidak hamil, maka untuk suami tidak ada hukum idah. Karena yang mengandung, melahirkan adalah wanita. Maka kepada wanita, mohon ridho, ikhlas dengan aturan ini demi ketertiban kehidupan umat manusia. Yaitu jelas anak, jelas orang tua, dan seterusnya. Dengan cara seperti ini. Oleh karena itu hukum pernikahan Islam itu menjaga kemuliaan derajat manusia. Coba kalau tidak diatur dengan hukum pernikahan, kacau itu. Ini anak siapa nih? Kok bapaknya mancung, anaknya pesek? Ya ibunya lah, dan sebagainya. Tapi itu adalah menjadi kacau. Kalau tidak pakai hukum, maka hukum pernikahan diatur dari mulai awal. Soal ininya, soal mahram nih. Dengan siapa kita boleh nikah? Diatur. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kemudian proses pernikahannya. Nah, itu semua adalah ketertiban dalam hukum kemanusiaan. Terima kasih, saya kira begitu untuk sementara. Nanti kurang jelasnya bisa dibahas dalam ilmu fikih ya. Baik. Apa? Sebentar itu. Ya. Kan tadi istri harus jujur. Iya. Seandainya nggak jujur, iya. Itu gimana? Berdosa lah. Anaknya siapa ini? Berdosa lah. Berdosa. Iya. Tahu banyak Kan tidak jelas. nggak jujur itu. Oh, kena kaca, nuduh. Jangan suka nuduh, harus ada bukti. Ini kena pasal ini. Kena pasal nih. Banyak perempuan nggak jujur, kena pasal ini. Mana buktinya ini? Nggak boleh menuduh begitu. Tapi karena itu Pak, ini mah wacana ya, cuman prediksi, jadi bukan tuduhan gitu ya. Tapi memang jangan sampai ada yang tidak jujur, karena tidak jujur punya konsekuensi hubungan dengan Allah ya. Kalau sudah tidak jujur mas segala juga kacau Pak. Jangan cuman urusan rumah tangga, urusan duit tidak jujur kacau. Urusan ngaji aja kalau tidak jujur kacau. Saya nerangin Quran sengaja diselewengkan. Tidak jujur kan rusak juga. Soal tidak jujur mah untuk segala masalah itu berdosa kepada Allah ya. Nah, dalam hal ini cuman mungkin kata Pak Ustadz Amin Sardi ini kayaknya godaan tidak jujurnya lumayan juga gitu. Kalau sudah ada kelihatan ada orang-orang yang moncer yang itu gitu ya, kayaknya godaan tidak jujurnya besar. Tapi kalau orang beriman bertakwa pasti jujur ya. Dalam ayat Al-Quran itu selalu diakhiri dengan kata-kata yang memerintahkan untuk berbuat jujur ya. Jadi contoh ini ayat akhir wa kanallahu ghafurur rahima. Ayat yang terakhir lagi ada kata-kata yang menunjukkan kita harus jangan memanipulasi hukum. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Allah terhadap segala sesuatu maha dekat, maha memantau. Terhadap segala sesuatu Allah maha dekat, maha memantau. Berarti tidak boleh ada yang yang melanggar, harus jujur. Allah memantau. Jadi hukum-hukum itu selalu ditutup dalam Al-Quran supaya kita jujur jalanin dengan baik ya. Maka antara hukum dan akhlak, adab itu sejalan, harus saling. Kalau tidak nanti hukum dimanipulasi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya silakan deh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masa idah dalam masa idah pada perempuan masih artinya itu secara istilah artinya apa? Idah perempuan dan biasanya perempuan itu mengambil masa idah itu butuh waktu berapa lama gitu, dan apakah dalam
saya rumah tangga juga, jadi biasanya tidak pada perempuan itu dilakukan atau cuma karena suami meninggal aja gitu, tidak, baru dilakukan. Sekian, kurang lebih mohon maaf dari Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi ya. Tadi saya sudah terangkan, iddah itu bahasa Arab, artinya hitung-hitungan. Bahasa Indonesianya apa? Masa tunggu. Iddah itu masa tunggu. Ya itu berarti nunggu, jangan nikah dulu. Maka disebut masa tunggu. Kira-kira itulah kalau terjemahkan bahasa Indonesia ya. Jadi berlaku bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, satu. Ada wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Itu dua-duanya mengakibatkan masa tunggu. Dan beda lamanya, yaitu yang dicerai biasa dalam keadaan kosong cukup 3 bulan. Atau 3 bulan 10 hari. Kalau tinggal meninggal oleh suami itu 4 bulan 10 hari. Ya. Tapi kalau wanita dicerai itu sedang hamil, masa tunggunya sampai betul-betul melahirkan. Nah, itu ya, sekira itu. Jadi itu wakil wanita itu penting, memang bagian dari hukum pernikahan. Dan insya Allah kalau nikahnya resmi, penghulu akan menanyakan itu. Kalau dia janda, pasti diperiksa kapan cerainya, untuk memastikan sudah melewati masa iddah. Penghulu pasti memeriksa itu ya. Nah, jadi kalau penghulu tidak memeriksa, penghulu tidak jujur juga gitu ya. Tapi pasti periksa. Kalau janda ya. Nah, kalau maka di sini mohon maaf muncullah di sini Pak. Wajib enggak sih nikah itu dicatat? Nikah dicatat, cerai dicatat. Kata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wajib. Nikah wajib dicatat, cerai wajib dicatat. Untuk apa? Untuk kepentingan tadi. Jadi nanti KUA meriksa. Ibu udah cerai ya? Udah. Mana surat cerainya? Nah, kelihatan kan? Tapi kalau tidak ada pencatatan, itu sulit dipastikan. Takutnya tadi ngaku-ngaku itu Pak Ustadz. Ngaku tadi itu. Jadi dengan pencatatan itu nyata, resmi. Maka muncullah tadi pendapat ulama di Indonesia ini, wajibkah dicatatkan pernikahan dan perceraian atau tidak? Pada asalnya zaman Rasulullah tidak ada catatan. Jadi kalau kembali ke kitab fikih konvensional, kitab fikih dulu gitu, generasi awal, nggak ada catatan tuh nggak ada. Walaupun anjuran mencatat ada. Dalam hal apa? Di Al-Baqarah dalam hal utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuha, catat. Soal pernikahan tidak ada, catatlah pernikahan tidak ada. Tapi bisa dikiaskan, karena urusan muamalah, urusan hubungan sesama manusia. Bisa dikiaskan. Sehingga muncullah pendapat, apakah orang nikah wajib dicatat atau tidak? Nah, muncul dua versi. Yang condong kepada undang-undang mengatakan wajib demi ketertiban kita bermasyarakat dan kepastian hukum. Kepada orang yang berpikiran tradisional tidak ada perintah catat dalam kitab fikih. Dalam hadis pun tidak. Asal sudah akan nikah, ada saksi, sah, udah itu nikah. Catat tidak catat nikah. Kemudian cerai. Asal suami sudah mengatakan saya cerai sekarang. Ah, udah cerai udah. Walaupun tidak ke pengadilan, tidak ditulis. Nah, itu hukum asalnya. Nah, tapi saya lebih condong untuk mempertimbangkan kemaslahatan, walaupun zaman dahulu memang tidak ada pencatatan, namun zaman sekarang menjadi wajib. Karena banyak tadi itu kata Pak Ustadz Amin itu, banyak yang suka menyimpang. Demi ketertiban, pencatatan menjadi penting supaya tertib. Nanti tidak akan terjadi manipulasi karena ada bukti-bukti yang artinya penyimpangan bisa saja terjadi, tapi diperkecil kemungkinan menyimpangnya, diperkecil karena ditertibkan pencatatannya. Nah, bisa diperiksa catatan induknya di Kementerian Agama, terus ke catatan sipil dan sebagainya tercatat semua. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cerai terselubung. Terselubung apanya? Begini ya. Artinya begini. Maksudnya pakai sarung gitu? Misalkan nih. Iya.
cerita begini. Jadi si bapak-bapak itu atau yang lagi itu, Iya. dia bilang di hati Iya. atau jauh Ya, misalkan. ya. Terus saya cerai itu misalkan. Ya, Itu sudah termasuk cerai bukan? di hati doang. Enggak. Goib lah. Goib. Cuma baru dalam hati bermaksud mau mencerai. Jatuh cerai enggak. Saking keselnya sama istri itu, aduh kesel istri ini gini-gini amat istriku ini. Dalam hati aku cerai aja. Tapi baru dalam hati belum. Waktu nikahnya kan ngomong. Jadi cerai juga harus ngomong dong. Dalam hati doang. Emang nikah cukup dalam hati? Aku nikah sama dia nggak bisa dalam hati. Nikahnya ngomong, jelas cerainya ngomong juga. Bahkan ngomongnya juga harus pakai fi'il madi. Wah, kalau pakai ilmu nahu itu fi'il madi nggak boleh pakai fi'il mudhari. Kau aku ceraikan nanti, ya belum nanti. Aku ceraikan sekarang, gitu. Aku ceraikan, itu bisa itu. Tapi kalau aku ceraikan nanti, ya belum dah, belum cerai. Jadi harus pakai kalimat diucapkan, kemudian jelas kata-katanya sebagai perceraian. Ada satu masalah lagi, Pak Ustadz, diucapkan, tapi aku lagi kesel banget, itu lagi marah. Ini sering jadi masalah nih. Rata-rata kan mencerai sampai marah ya. Jarang yang mencerai lagi romantis cerai. Nggak ada yang menceraikan lagi romantis. Pasti lagi marah itu. Maka itu yang paling sering. Pak Ustadz, aku bilang cerai sama istri. Tapi aku lagi marah banget. Sekarang aku nyesel nih Pak Ustadz. Jadi nggak cerai. Kalau dibawa ke pengadilan ya. Pengadilan belum. Orang namanya pakai marah gitu. Nah, saya mau kasih cerita nih atau hukum. Dalam mazhab Imam Hanafi ini. Rupanya marah itu ada tingkatannya Pak. Ada kadarnya. Persentasenya. Marah 100%. Ada marah cuma 10%. Ada marah 50%. Apa ukurannya? Kalau sudah 70, 80, 90% marahnya. Itu akal sudah hilang. Udah nggak ada akal warasnya itu. Kalau sudah marah seperti itu. Tapi kalau 50% itu masih ada akal. Jadi kalau marahnya 50% ke bawah, lalu mengucapkan cerai, jatuh cerainya. Karena berarti cerai dengan sadar. Tapi kalau 50% ke atas, sebut saja 70% marahnya, itu lagi tidak waras itu. Kalau tidak waras, ucapannya tidak dihitung. Kalau dibawa ke pengadilan, belum kamu kan marah-marah waktu itu ya, sampai merah begitu. Iya, enggak, itu belum jatuh. Nah, tapi kalau sudah diucapkan dengan perasaan tenang, 50% ke bawah marahnya, walaupun marah, jatuh Pak. Sebab dianggap diucapkan dengan sadar menceraikan istrinya. Nah, itu biasanya diperiksa oleh pengadilan agama. Kalau urusan cerai mencerai ya. Walaupun nanti oleh pusat abangan itu akan disidangkan lagi. Nggak otomatis dianggap cerai kalau pengadilan, itu harus disidangkan lagi, dipastikan dulu betul-betul maksud cerai apa bukan, gitu ya. Saya kira begitu Pak ya. Jadi yang tadi dalam hati doang belum Pak. Yang gitu mas sering kali. Kalau marah-marah termasuk sudah kategori dan itu orangnya itu. Ya kalau marahnya 50% ke atas, marahnya 50% ke atas, dan itu udah akalnya sudah nggak normal itu, udah tidak ada pertimbangan lagi dalam akalnya itu. Kalau sudah kemarahannya itu memuncak, sudah hilang, maka tidak dianggap pernyataan itu diucapkan dalam keadaan tidak insaf, tidak sadar. Itu bisa masuk. Tapi mazhab Imam Hanafi itu ya, diucapkan dalam keadaan tidak sadar tidak sah perkataannya. Nah, cuma ada mazhab lain, Imam Syafi'i kalau tidak salah, jangan main-main, karena ulama Syafi'i itu mengucapkan nikah dan talak walaupun tidak sengaja, tapi kalimatnya persis jatuh. Nah, jadi itu nikah diucapkan sambil main-main, tapi kalimatnya persis jatuh juga nikah. Cerai kelihatannya main-main, tetapi kalimatnya persis, kalimat sah seperti itu jatuh juga. Jadi itu harus hati-hati. Nah, mazhab yang saya kutip tadi mazhab Imam Hanafi. Rata-rata pengadilan itu banyak condong ke mazhab Imam Hanafi kalau soal cerai.
Jadi lebih diantisipasi, lebih baik kalau tidak jadi cerai. Itu kan pedokannya ke situ. Maka suka ditahan dulu kalau orang mencerai. Udah ini dulu dah, rundingan dulu lah, belum apa-apa nanti juga. Nah, ternyata banyak yang tidak jadi cerai gitu kalau sudah dinasihatin seperti itu ya. Jadi itu sifatnya nasihat saja. Jadi begitu Pak. Jadi marah yang tinggi itu bisa menghilangkan kesadarannya sehingga ucapannya itu dianggap ucapan yang tidak tidak punya konsekuensi hukum, tidak diterima konsekuensi hukumnya. Maka kalau Bapak Ibu bikin surat pernyataan, kan suka ada tulisan. Pernyataan ini dinyatakan dalam keadaan pikiran sehat dan tanpa paksaan, kan gitu ya. Nah, karena pernyataan harus ditulis dalam keadaan sadar. Nah, oleh karena itu yang tadi marah memuncak itu sering tidak dianggap kata-katanya itu, karena nanti sebentar lagi dia nyesel, dia menunjukkan bahwa waktu itu ngomongnya tidak terkontrol dengan akal yang sehat. Di situ pertimbangannya biasa. Jadi masuk di situ ilmu ilmu psikologi ya. Baik, ada lagi? Kalau istrinya nggak mau, misalnya perempuannya nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau dicerai. Ya pastilah kalau suaminya kaya ya nggak mau lah dicerai misalnya ya. Jadi cerai itu memang adanya di hak laki-laki. Mau nggak mau istri bisa dicerai oleh suami. Oleh karena itu jangan sembarangan jadi suami ini. Sebab kalau menceraikan istri tanpa alasan dosa. Karena berarti sewenang-wenang itu ya, sewenang-wenang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan cara baik. Itu dititipkan ke suami. Jadi kata-kata cerai ada di suami, kata-kata nikah juga di suami. Maka tolong jadi suami itu amanah dari Allah besar. Jangan sampai berbuat aniaya terhadap istri. Nah, tadi pertanyaannya, kalau suami mencarikan istri tapi istrinya nggak mau, jatuh nggak jatuh, tetap. Itu jatuh cerai juga. Ada lagi, gimana kalau rujuk? Istrinya nggak mau, suaminya mau rujuk, jatuh juga, rujuk juga, walaupun istrinya nggak mau. Maka banyak yang istri yang sudah dicerai nggak mau rujuk, kabur itu, ya, biar nggak dirujuk lagi, sakingnya. Karena kalau walaupun dia mengatakan diam aja atau tidak mau, suaminya mau, jatuh rujuk lagi. Jadi memang kata-kata cerai, rujuk, talak ada di suami. Ini mohon maaf. Kenapa demikian? Mungkin berbeda dengan hukum sekuler ya. Sekuler dua-duanya punya hak. Istri punya hak mencerai dan seterusnya ya. Tapi hukum Islam tidak, dititipkan kepada laki-laki. Oleh karena itu laki-laki mengemban amanat besar dari Allah sekaligus tanggung jawab ya. Nanti kalau baik pahalanya baik, bagus, tapi kalau aniaya dosanya besar. Karena diberi amanat lebih besar daripada kepada istri dalam hukum rumah tangga. Ya, oleh karena itu kita sebagai bapak-bapak semua nih, kecuali yang di dalam kotak ini, bapak-bapak semua, mari menjadi laki-laki yang terbaik, gitu ya. Karena amanatnya juga sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak Ustadz ya. Tapi kan aman-aman saja ya. Nah, mudah-mudahan kayaknya udah habis ya. Habis. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lebih kurangnya. Semoga rumah tangga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita, cucu kita juga semoga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan Allah lah yang kuasa untuk melembutkan hati semua insan. Maka kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahumma aknina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.